Sintayong dibuat murka, dicoret dari timnas Indonesia karena cedera. Yance Sayuri malah main di Liga 1. Timnas Indonesia U17 hancur dengan telak di tangan tim Jerman. Gimana nasib Bima Sakti? Simak video selengkapnya hanya di Kilas Bola. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan untuk semua pemain abroad termasuk Elkan Bagot dipastikan siap menjalani latihan perdana skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam. Jelang menghadapi ini, para pemain timnas Indonesia dipastikan sudah berkumpul semua hari ini. Hal ini disampaikan oleh asisten timnas Indonesia Nova Arianto. Ia memastikan Elkan Bagot hingga beberapa pemain abroad lainnya sudah siap jalani latihan perdana timnas Indonesia. Meski untuk Sandy Walsh sendiri dikabarkan baru tiba di Indonesia sore tadi, namun ia diyakini bakal ikut gabung latihan perdana bersama timnas Indonesia. Asisten Sintayong itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tim merah putih menjalani latihan perdana di Jakarta pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore. Para pemain yang mendapat panggilan pada dasarnya berkumpul hari ini Senin 19 Oktober 2023 sebab kompetisi Liga 1 juga baru menyelesaikan pertandingan pekan ke-15 pada minggu kemarin. Oleh karena itu, para pemain juga baru berkumpul dan langsung menjalani latihan perdana. Sementara itu, dalam ajang ini, timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Sebab siapapun yang menang dalam laga ini berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila lolos ke putaran kedua, pemenang dipastikan bakal bergabung dalam grup F yang sudah ada Vietnam, Irak, dan Filipina. Untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut dijadwalkan bakal berlangsung dimulai pada 16 November 2023 mendatang. Filosofi unik dimiliki pelatih timnas Indonesia Sintayong yang memanggil para pemain minim kontribusi dan timnya berada di zona degradasi. Belakangan pemanggilan pemain timnas Indonesia ala Sintayong menuai kritikan, salah satunya oleh petinggi Borneo FC Nabil Hussein. Ia menyayangkan tak dipanggilnya pemain Borneo FC Stefano Lillipali ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Gimana ya mau bicara, tetapi pelatih itu memang unik, kurang bisa menilai kontribusi pemain. Kecuali netizen bicara, baru dia agak panik mungkin, canda coach, tulis Nabil Hussein di media sosialnya. Padahal Vano, sapaan akrab Lillipali, tercatat sebagai pemain naturalisasi atau lokal paling kontributif di Liga 1 musim ini dengan 6 gol dan 8 assist. Sebaliknya, Sintayong justru lebih kepincut pemain yang minim kontribusi di Liga 1. Uniknya lagi, klub tempat pemain tersebut bernaung terdampar di papan bawah klasemen. Lantas siapa saja mereka? Berikut uraiannya. Yang pertama, Arkan Fikri. Arkan Fikri sebenarnya memiliki permainan apik bersama timnas U23 Indonesia. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang Piala AFF U23 2023 lalu. Namun di level klub, Arkan gagal memberikan kontribusi lebih untuk Arema FC di Liga 1 2023-2024. Gelandang berusia 18 tahun itu tak mencetak gol maupun assist dari 11 penampilan bersama Singoedan. Arema FC sendiri saat ini menghuni zona degradasi Liga 1 di posisi ke-16 klasemen dengan 13 poin dari 15 laga. Yang kedua, Dimas Derajat. Dimas Derajat mengalami fase buruknya sebagai ujung tombak Persikabo di Liga 1 musim ini. Penyerang berusia 26 tahun itu belum juga mencetak gol hingga pekan ke-15 Liga 1. Dari 9 kali dimainkan, Dimas baru bisa mencatatkan 2 assist untuk Laskar Pajajaran. Persikabo saat ini juga terdampar di peringkat ke-17 klasemen dengan 10 poin. Yang ketiga, Dendi Sulistiawan. Nasib lebih buruk dialami Dendi Sulistiawan bersama Bayangkara FC. Ia terancam degradasi dari Liga 1 lantaran Bayangkara FC menjadi juru kunci klasemen. Tim berjuluk The Guardians itu baru mengumpulkan 6 poin dari 15 pertandingan. Dendi yang selalu dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia juga belum bisa mencetak gol. Penyerang berusia 26 tahun itu hanya mencatatkan 2 assist dari 14 penampilan.
Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan Sintayong tak hanya memandang kontribusi gol pemain di klub. Menurutnya, pemanggilan pemain-pemain tersebut sesuai dengan filosofi dan game plan coach Sintayong. Tidak hanya urusan performa, tim pelatih juga menyoroti perilaku pemain saat latihan di tim nasional. Yance Sayuri baru saja dicoret dari skuad timnas Indonesia senior jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini dikarenakan pemain milik PSM Makassar tersebut mengalami cedera. Sebagai gantinya, Sintayong memilih untuk memanggil Zaki Ashraf, Hoki Caraka, dan Fahrudin Arianto untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun anehnya hanya berselang beberapa hari saja, Yance Sayuri justru main di BRI Liga 1. Saudara kembar dari Yakob Sayuri tersebut bahkan menjadi starter saat klubnya PSM Makassar melawan Madura United di pekan ke-15. Hal ini sontak memicu reaksi dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka mempertanyakan dan merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Yance Sayuri. Yance Sayuri pun ternyata benar-benar bermain di laga itu sejak menit awal dengan memainkan peran sebagai wingback kanan. Tidak diketahui secara pasti kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini sedikit mengingatkan dengan apa yang terjadi dengan Egy Maulana Fikri beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Egy Maulana Fikri dicoret dari timnas Indonesia karena mengalami cedera. Namun parahnya, beberapa hari setelah ia resmi dicoret, Egy Maulana Fikri justru tampil membela Dewa United di ajang BRI Liga 1. Hal itu pun membuat Sintayong marah. Bahkan mantan pemain FK Senika itu pun tidak dipanggil dalam beberapa laga selanjutnya yang dijalani timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri baru dipanggil kembali pada FIFA Matchday bulan September lalu saat melawan Turkmenistan. Jika Yance Sayuri dan PSM Makassar beneran berbohong terkait cederanya sang pemain, bukan tak mungkin Sintayong akan murka kepada Sayuri. Bahkan bisa jadi ia tak akan pernah dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia di edisi selanjutnya. Menarik untuk ditunggu bagaimana respon dari Sintayong setelah mengetahui hal ini. Apakah Yance Sayuri bakal dihapus dari list timnas Indonesia selamanya? Timnas Indonesia U17 memainkan laga uji coba melawan Eintracht Frankfurt U19 pada hari Sabtu kemarin. Pada duel yang digelar di Stadion Natural Grassveld itu, Garuda Muda kalah dengan skor 3-0. Bagi Timnas Indonesia U17, laga uji coba ini berjalan berat, sebab lawan yang harus dihadapi berada pada kelompok usia lebih tua. Frankfurt juga memainkan tim utamanya. Tim racikan pelatih Bima Sakti itu mendapat lawan dengan level yang cukup tinggi. Mereka tertinggal 2 gol pada babak pertama. Pada babak kedua, Arkan Kakak dan kolega mampu tampil lebih baik. Namun mereka gagal bikin gol dan kembali kebobolan. Selama berada di Jerman, Timnas Indonesia U17 melakukan beberapa uji coba melawan tim dengan kelompok usia di atas mereka. Sebelum bersua Frankfurt U19, Garuda Muda juga berhadapan dengan VfL U19. Indonesia menang 2-1 pada laga itu. Berbeda dengan VfL, Frankfurt ada pada level yang lebih tinggi, apalagi mereka menurunkan komposisi pemain terbaik. Walau akhirnya kalah, laga melawan Frankfurt memberi banyak pelajaran bagi Timnas Indonesia. Selama berada di Jerman, Timnas Indonesia U17 telah memainkan 4 laga uji coba termasuk lawan Frankfurt. Dari 4 laga tersebut, Garuda Muda menelan 2 kekalahan dan 2 kali menang. Timnas Indonesia U17 cukup selektif dalam memilih pemain diaspora yang akan gabung dalam skuad dan main di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Satu dari sedikit pemain yang terpilih yaitu Welber Jardim. Welber Jardim merupakan pemain diaspora Timnas Indonesia U17 yang main di klub São Paulo FC Brazil. Pemain yang biasa main sebagai fullback dan winger ini diharapkan bisa angkat prestasi Timnas Indonesia U17 di masa mendatang. Ada fenomena menarik dari kegiatan Welber Jardim di media sosial. Di akun Instagram miliknya, Welber Jardim diketahui follow coach Sintayong, tapi dia malah tidak follow akun pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Hal ini pun menjadi sorotan netizen. Namun fans Timnas Indonesia berharap ini menjadi kode kalau Welber Jardim menatap pintu di Timnas Indonesia senior. Si Welber malah follow Coach Sin, bukan Coach Bima. Ayo Welber, semoga abis Pildun U17 jadi anak didik Coach Sin, tulis netizen di postingan Welber Jardim. Betul banget, semoga aja Welber masuk Timnas Piala Asia U23 di bawah asuhan pelatih Sintayong, ungkap netizen yang lainnya.
Pelatih Bali United Stefano Cugara menilai pemainnya Irfan Jaya layak dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Arsitek yang biasa disapa Teko itu mengatakan, performa Irfan sudah kembali menanjak usai sempat lama menepi akibat cedera patah kaki. Sebagaimana diketahui, Irfan Jaya sudah cukup lama tak menunjukkan batang hidungnya di skuad timnas Indonesia. Sintayong seolah tidak lagi melirik pemain berusia 27 tahun itu. Padahal Irfan sempat menjadi andalan sang pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Dia turut membawa tim merah putih melaju hingga final Piala AFF 2020 lalu. Irfan juga sempat dipanggil membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2023 silam. Kala itu Irfan Jaya turut mengantar skuad Garuda lolos ke putaran final melewati hadangan Kuwait, Yordania, dan Nepal di grup A. Namun ketika itu Irfan tak pernah bermain penuh. Kemudian nasib naas diderita Irfan pada Liga 1 musim 2022-2023. Ya, Irfan mengalami cedera patah kaki dan mengharuskannya menepi dalam kurun waktu cukup lama. Cedera yang dialami Irfan Jaya juga sempat kambuh pada laga playoff kualifikasi Liga Champions Asia. Menurut Stefano Cugura Teko selaku pelatih di klub, cedera tersebut turut menjadi faktor Irfan Jaya tak lagi dilirik Sintayong. Pelatih asal Brazil itu berpendapat Sintayong lebih memilih untuk memanggil pemain yang lebih bugar. Di Liga musim kemarin dia ada di timnas, setelah itu dia patah kaki, terus dia lama pemulihan, kata Stefano Cugura Teko. Namun kini menurut Teko, Irfan layak kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Menurutnya, performa pemain berposisi winger itu sudah meningkat setelah pulih dari cedera yang dialaminya. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.